selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih untuk tetap kesetiaan. Ada contoh Edwin, Ko Ahwi, Jos, contoh Indra, dan saya ya. Kita hanya beberapa, tapi tetap kita sama-sama mau belajar dari pembahasan kita malam hari ini dari Roma 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dan sebelum contoh Indra memaparkan setiap materi malam hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini karena kami menyadari dan merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini, kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan untuk semangat melakukan setiap aktivitas kami. Terlebih beberapa jam ke depan Tuhan, kami akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, hati dan pikiran kami boleh fokus, dan kami mendapatkan sesuatu hal yang berharga dari setiap pembahasan malam hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin juga nanti akan masuk Zoom, biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Tuhan juga memberkati contoh Indra yang akan memaparkan, menyajikan setiap materi malam hari ini. Dan kami percaya kami semuanya boleh sama-sama mendukung, sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, semua kita yang ada malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari contoh Indra ya, dari Roma 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Nanti mungkin bisa dibacakan ayat 26, mana tahu ada yang bertanya ya. Boleh juga nanti ditambahkan, bertanya, atau mungkin ada yang mau kita diskusikan bersama. Dan selanjutnya saya serahkan ke contoh Indra. Oke, silakan makasih contoh. Ya, contoh. Shalom, selamat malam. Saya menyapa teman-teman, rekan-rekan setia kita dalam PA online ini ya. Ya, bersyukur sekali contoh kita itu dapat orang-orang yang setia yang mau belajar akan firman Tuhan ya. Ya, PA Roma kita pada malam hari ini terdapat dalam Roma 7, untuk melanjutkan yang minggu lalu. Roma 7 ayat 14 sampai 25. Roma 7 ayat 14 sampai 25 di bawah satu tema orang benar menggumuli dosa. Sekali lagi ya, orang benar menggumuli dosa. Minggu lalu kita tuh sudah lihat gitu, teman-teman ya. Melihat bahwa hukum Taurat itu memperlihatkan kita begitu mengerikannya dosa yang dapat membuat keterpisahan antara saya dengan Allah, antara kita dengan Allah, yang berujung-ujungnya itu keterpisahan itu kita tuh binasa begitu ya. Nah, hukum diberikan bukan untuk membinasakan. Jadi kadang-kadang orang berpikir, ya kita dihukum nih supaya kita binasa nih, supaya kita dapat hukuman. Tapi tidak demikian, seperti dijelaskan Pak Suparin kemarin juga, bahwa hukum yang diberikan itu bukan untuk membinasakan, tapi justru hukum itu membawa orang itu kembali mempunyai hubungan yang dekat, yang intim antara si ciptaan dengan si pencipta itu sendiri ya. Sehingga hubungan yang kembali pulih itu bisa berjalan dengan indah gitu ya. Nah, jadi pada malam hari ini, pada Roma pasal 7 ini, si Rasul Paulus tuh lagi bercerita. Jadi selainnya kayak ceritanya dia lagi cerita, sharing gitu ya. Nah, Rasul Paulus lagi bercerita tentang pengalamannya sebagai orang Yahudi. Ya, sebagai seorang Yahudi, di mana dia dulu berada di bawah hukum Taurat. Dan sharing itu disampaikan kepada jemaat-jemaat di Roma dengan latar belakang Yahudi, begitu ya. Dan maka ketika kita melihat Paulus menggunakan istilah, jadi kalau rekan-rekan lihat di pasal 7 ini kan ada istilah hukum dan hukuman Allah, hukum Allah. Maksudnya ini ialah Paulus lagi mau bicarakan tentang hukum Taurat begitu ya. Dalam pasal 7 ini Paulus mau bicara
soal sangatlah tidak mungkin, ini dia, di pasal 7 ini Paulus bilang, sangatlah tidak mungkin orang yang memiliki natur keberdosaan Adam untuk memenuhi hukum Taurat. Sekali lagi saya ulang. Di dalam keseluruhan pasal 7, Paulus telah mau bicara soal sangatlah tidak mungkin orang yang memiliki natur keberdosaan Adam bisa memenuhi hukum Taurat. Gitu ya. Paulus menuntun kita ini mau masuk semakin mendalam untuk semakin mengenal kecemaran diri kita, yaitu kepada keadaan di mana keselamatan tidak akan bisa ditemukan dari sumber-sumber seperti kebenaran diri sendiri, kesucian diri sendiri, kesalehan hidup sendiri, kemampuan diri sendiri, ataupun hukum Taurat itu sendiri pun, gitu ya. Nah, mari ya gini, saya nggak baca langsung dari ayat 14 sampai ayat 25, nanti kita bacanya per bagian saja, per poin-poin. Mari kita melihat di ayat yang ke-14 gitu ya. Ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab hukum Taurat adalah rohani. Paulus mengatakan hal ini yang masih berkaitan dengan ayat 13 ya rekan-rekannya, di mana hukum Taurat memperlihatkan dosa itu lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Itu kalau saya tulis di slide seperti menggunakan teropong. Coba kita berpikir begini. Saya nggak tahu, teman-teman mungkin punya teropong di rumah. Kalau bahasa sehari-harinya kekeran ya. Saya salah tuh benar, kekeran. Kalau kita punya teropong, ketika kita mau melihat suatu yang jauh, melihatnya jadi lebih jelas, kita tuh pakai teropong gitu kan. Kita pakai peneropong untuk bisa melihat suatu benda yang pengen kita lihat itu jauh lebih jelas. Nah, jadi kalau bisa dikatakan kan hukum Taurat ini seperti alat itu. Bagaimana ketika hukum Taurat hadir, mau memperlihatkan dosa itu secara jelas, gitu ya. Kemarin kalau istilah Bu Suparlin yang dipakai, yang saya pinjam istilahnya itu hukum Taurat seperti rambu-rambu lalu lintas begitu. Lampu-lampu marga begitu ya, yang memperingatkan, oh kalau ini belok kiri, hati-hati, sering longsor, ada jembatan, nah seperti itu. Mau memperingatkan orang akan bahayanya dosa gitu, dan memperlihatkan dosa itu sendiri. Itulah seperti yang dikatakan tadi ya, di mana hukum Taurat memperlihatkan dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, Paulus menjelaskan status dirinya sebagai manusia yang bersifat daging. Nah, ini menarik nih. Di 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Nah, ketika saya coba lihat dari bahasa aslinya, kata daging ini, dia kalau terus dilihat dalam bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggrisnya fleshly, atau penuh hawa nafsu. Itu dia. Penuh hawa nafsu. Jadi yang dikatakan Paulus seperti ini. Tetapi aku bersifat daging, Paulus lagi mau ngomong bahwa dirinya penuh dengan hawa nafsu. Wah, teman-teman mungkin sudah mulai berpikir, wah, saya lagi dengerin rasul yang penuh hawa nafsu ini. Nah, nanti kita bahas sama-sama ya. Sorry. Yang jadi pertanyaannya begini sekarang. Ketika dikatakan bahwa tetapi aku bersifat daging, yang jadi pertanyaan begini, apakah Paulus bersifat daging ketika menuliskan hal-hal ini kepada jemaat di Roma? Nah, tadi seperti saya katakan, wah, kita dengerin rasul yang penuh hawa nafsu nih. Gitu kan? Pertanyaannya, apakah Paulus ini bersifat daging ketika menuliskan hal-hal ini? Apakah ia masih memiliki natur berdosa Adam yang lama? Apakah ia terjual di bawah kuasa dosa? Wah, ini jangan sampai ini saya salah ini. Melihat si Paulus ini. Ya. Jawabannya tentu tidak, rekan-rekan ya. Paulus sebagai orang yang percaya telah dilahirkan kembali, memiliki Kristus yang hidup di dalamnya, Kristus yang telah memerdekakan Paulus, sekarang ia telah dilahirkan kembali dan diselamatkan. Muncul pertanyaan baru. Kalau tadi dikatakan, oh ya oke deh, kalau begitu, kalau memang dia adalah orang yang sudah percaya dan dilahirkan kembali, bahkan dia memiliki Kristus di dalamnya,
Kristus sudah memerdekakan Paulus, sekarang dia juga dilahirkan kembali dan diselamatkan, muncul pertanyaan baru. Jadi siapa yang dimaksud Paulus ini? Siapa yang dimaksudkan Paulus dalam pasal ini? Dalam ayat ini? Ini seakan-akan kan menggambarkan dirinya sendiri yang terjual oleh kuasa dosa. Yang masih hidup di dalam dosa. Gitu ya. Lalu siapa yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat ini? Jawabannya, Paulus merujuk pada zaman hukum Taurat. Saya ulangi sekali lagi. Paulus merujuk pada zaman hukum Taurat yang adalah pembicaraan utamanya di dalam pasal 7 ini. Gitu ya. Di mana pada zaman hukum Taurat tidak ada kelahiran baru. Tidak ada natur baru. Kalau ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus kan ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adanya kelahiran baru. Nah, jadi rekan-rekan coba perhatikan ya. Jadi ketika Paulus sedang menceritakan teks ini kepada orang Yahudi, dia lagi mengangkat cerita tentang waktu itu di bawah hukum Taurat, itu nggak ada istilahnya itu ada kelahiran baru atau ada natur yang baru, status yang baru, gitu ya. Adanya kelahiran baru tersedia bagi orang percaya ketika pengorbanan Yesus Kristus, gitu ya. Jadi status itu muncul jadi status jadi yang seperti 2 Korintus 5:17 tadi dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, gitu ya. Ini lagi digambarkan sama si Paulus kepada jemaat di Roma. Waktu zamannya hukum Taurat itu nggak ada loh istilah status itu tentang kelahiran baru. Nanti setelah zamannya Kristus, ada pengorbanan Kristus, ada istilah tentang kelahiran baru yang tersedia bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi makanya Paulus bilang gini, jadi meskipun hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu rohani, tetapi mereka yang bersifat daging tetap terjual di bawah kuasa dosa. Oleh karena itu ketika Paulus berkata, tetapi aku bersifat daging, ayat 14 tadi, tetapi ketika aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, ia menggunakan dirinya sendiri dan bentuk waktu sekarang. Nah, jadi secara kiasan itu mau menjelaskan kepada orang yang berlatar belakang Yahudi pada zaman hukum Taurat. Tapi dia pakai dirinya sendiri jadi ilustrasi untuk zaman sekarang ketika lagi menuliskan surat Roma ini. Jadi dia menggambarkan dirinya sendiri. Ketika waktu hidup orang di zamannya hukum Taurat, bagaimana kebenaran sejati tentang orang yang sudah kelahiran baru muncul nanti ketika waktu di zamannya pengorbanannya ke Yesus Kristus, gitu ya. Nah, rekan-rekan, jika bicara soal keinginan daging, keinginan hawa nafsu tadi, daging tadi, hawa nafsu fleshly tadi, itu tanpa sadar ya, ataupun kita pun sadar sebenarnya, hawa nafsu itu terus menyeret saya dan saudara itu semakin jauh dari relasi dengan Allah. Terjual di bawah kuasa dosa, bila dikatakan, nah jadi ketika saya coba gambarkan, maksudnya terjual di bawah kuasa dosa ini seperti apa ya? Bila dikatakan nih, hidup dalam penuh hawa nafsu, itu ibarat barang. Ketika dosa itu lewat, ketika dosa itu mampir, laku itu langsung diambil sama dosa, dia nggak pakai tawar-tawar lagi. Langsung laku terjual kita. Kenapa? Karena keinginan daging ini menjadi incaran utama dari dosa. Jadi begitu dikatakan terjual, kita langsung terjual, kita dijual di bawah kuasa dosa, langsung laku gitu itu. Nggak pakai ditawar-tawar, langsung dihampiri. Gitu ya. Karena kalau kita melihat nanti abis ini baru Anda boleh kita diskusi ya. Ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 15 sampai 17 ya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya,
tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 15-17 Paulus menggambarkan ia melakukan apa yang dibencinya. Bukan apa yang dikehendakinya. Perhatikan kalimat, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bisakah Anda membayangkan begitu sangat berjuangnya dalam diri ini dapat melakukan yang Allah kehendaki? Gitu ya. Sementara manusia duniawi kita terus berusaha menjatuhkan kita pada keinginan daging. Baru mau menaati firman Tuhan, baru aja. Baru dengar khotbah dari gereja. Begitu keluar, mobil disenggol, hilang tuh firman semua. Udah mulai kayak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Gantilah mobil saya lecet, baru keluar dari dealer, baru cuci loh mobil saya. Pokoknya ganti. Maaf Pak, ini tadi nggak sengaja lihat spion, ternyata saya pikir masih jauh, rupanya sudah dekat. Nggak bisa, makanya kamu kalau bawa mobil tuh pakai mata. Waduh. Baru saja mau menaati firman Tuhan, godaannya datang semakin kuat. Baru aja. Nih, mau melakukan sesuatu yang dikehendaki, yang mau dikehendaki kan semua maunya kita lakukan yang benar. Kita mau lakukannya yang baik. Tetapi malahan kita kan nggak mau lakukan, aku nggak mau melakukan tidak mengampuni, itu kan yang saya benci. Tuhan pun marah. Tuhan pun nggak suka orang yang suka membenci. Yang tidak suka mengampuni, Tuhan pun nggak suka gitu kan. Baru aja mau mengampuni, si kawan itu udah buat ulah lagi. Baru aja mau jujur tentang soal usaha. Tapi untungnya besar ini. Kalau nggak tipu-tipu sedikit, nggak bisa untung banyak. Gitu ya, oleh digambarkan. Paulus menggambarkan meski demikian, ada kerinduan Bapak Ibu yang besar di dalam hati semua manusia untuk melakukan kebaikan gitu ya. Dan untuk hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Namun dosa yang ada dalam diri kita ini akan membawa pada keinginan yang tidak dikehendaki. Kita inginnya semuanya baik, lakukan semuanya baik, benar, semuanya sesuai kehendak Tuhan. Tapi justru malah yang ketika yang keluar, yang kita benci, yang Tuhan benci itu malah kita lakuin. Gitu kan. Seperti kalau kita tuh kayak nonton film ya, di SCTV, jangan terus ya, di televisi begitu ya. Ketika nonton di televisi begitu, seperti kalau kita nonton kayak ada dua suara. Yang baik ngomong, udah, kamu maafkan dia aja. Yang satu yang jelek bilang ini, enggak, lihat, dia semua udah lakukan yang nggak baik. Lihat orang tua kamu dihina. Lihat, usaha kamu bangkrut gara-gara dia. Yang dari sebelah sini bilang, tenang, nanti semuanya bisa diganti. Tuhan mengasihi kamu kok. Enggak, jangan dengerin dia. Wah, gitu ya. Jadi seperti di dalam diri kita tuh kayak ada sesuatu yang berkecamuk gitu ya. Di dalam kita menjadi ada dua suara. Yang satu mau kita jalani hidup baik, suara yang satu malah mau jalani kita miring. Makin nyasar, makin penasaran. Ujung-ujungnya hilang arah. Ini nih kan yang aneh mengenai manusia. Ia adalah musuh bagi dirinya sendiri. Ia mengkhianati kehendak baiknya sendiri. Dan melawan suatu hati nuraninya. Hati nurani bilang gini, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina. Hati nurani udah ngomong di situ. Tapi karena di dalam dosa bilang gini, nggak apa-apa lah, tipis-tipis, sedikit-sedikit. Toh habis ketika nanti buat salah, minta ampun. Hari Minggu ada doa pengakuan dosa. Selesai. Hello. Kan ketika kita datang ke gereja, nggak melulu bicara datang ke gereja itu minta pengampunan dosa. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita juga sedang membangun suatu relasi dengan Tuhan. Bahkan membawa diri kita itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita berpikirnya, Senin sampai Sabtu bisa buat bebas, buat dosa, bisa kesalahan. Hari Minggu ada pengakuan dosa kok. Habis pengakuan dosa ada berita anugerah. Kurang apa lagi? Dosa di dalam diri kita akan terus merayu. Terus dirayu. Dibandingkan dengan apa yang kita pikirin, yang kita kehendaki, maunya bagus. Bukan kita melakukan apa yang kita kehendakinya bagus, tapi malah melakukan apa yang kita benci. Nah, rekan-rekan sekalian, kemungkinan untuk melakukan dosa juga ada di dalam diri orang-orang yang percaya kalau mereka tidak benar-benar mati di dalam dosa.
dan hidup bagi kasih karunia Kristus. Saya ulangi sekali lagi, kemungkinan untuk melakukan dosa juga ada di dalam diri orang-orang percaya. Kemungkinan untuk melakukan dosa. Kalau mereka tidak benar-benar mati di dalam dosa dan hidup bagi kasih karunia Kristus. Nah ini kalau Anda bisa melihat di slide, ini saya temukan katanya begini. 7 dosa ini itu menjadi 7 dosa pokok atau yang utama yang sering ada di dalam kehidupan manusia. Baik itu pride tentang membanggakan diri, ada greed-nya tentang ketamakan, lust juga bicara tentang birahi atau nafsu, kemalasan, iri hati atau cemburu, envy, dan kemarahan, dan juga kerakusan. Nah kira-kira nih, ada nggak, boleh hidupin mic-nya deh, kita diskusi sebentar. Ataupun ada pengakuan dosa di sini, boleh juga ya. Kita doakan sama-sama. Tapi mungkin biasa orang kalau mau mengakui dosa, direkam gini, tidak mau ya. Agak-agak gini. Kira-kira nih, di dalam 7 dosa pokok ini, mana yang sampai saat ini Anda tuh masih berjuang? Oh enggak, contoh saya 7-7-nya, waduh. 7-7 masih berjuang. Kira-kira ada ya? Di dalam 7 ini pasti ada gitu ya. Yang masih mungkin, oh contoh puji Tuhan, 7 ini dosa pokok sudah terselesaikan bagi saya, jadi saya sudah berdamai dengan Allah dan tidak ada lagi 7, puji Tuhan gitu ya. Oke. Kita beralih ke ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ini menariknya 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kehendak tadi mau melakukan yang baik. Tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Kemudian ayat yang ke 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Gitu ya. Suatu ungkapan bagaimana Paulus itu begitu berjuang, rekan-rekan sekalian ya. Begitu berjuang akan dosa dalam tubuhnya, dan terus menawan Paulus di dalam perbuatan dosa. Ini sekali lagi mau diceritakan pada masa lampau ketika Paulus lagi mau bicara tentang waktu itu hidup di bawah hukum Taurat, begitu ya. Dalam tubuh kita yang di dalam daging akan terus berjuang untuk membawa kita tidak melaksanakan kehendak Allah. Paulus sendiri mengakui kebenaran ini dalam isi pasal 7 ini ya. Karena tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Manusia yang melakukan hukum Taurat pun, manusia itu tidak kebal dari dosa. Dia nggak imun akan dosa gitu ya. Bahkan pada ayat 24, Paulus mengatakan dirinya manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan dirinya dari tubuh maut ini? Tetapi apakah selamanya dirinya celaka? Itu pertanyaannya kan. Tentu tidak. Pengenalannya akan Tuhan, Yesus membawa dia beroleh keselamatan. Karena manusia tidak dapat bayar hutang dosa begitu ya. Dengan amal ibadahnya, maka hutang dosanya itu dapat dibayar. Enggak juga. Dengan perbuatan baik, ya tentu tidak. Maka hutang dosa itu hanya dapat dibayar dengan lunas oleh kurban Kristus. Nah, kita ini diibaratkan tertawan oleh dosa gitu ya, rekan-rekan. Ingin rasanya mungkin ketika kita ada di dalam suatu penjara, di dalam suatu sel, begitu terkurungnya kita mau ngapa-ngapain nggak bisa, cuma terkurung di dalam kotak yang kecil itu, tidak ada apa-apa dengan hanya terali saja. Ketika dikatakan kita tertawan oleh dosa, seperti kita dipenjara oleh dosa itu, ingin rasanya dirinya mau keluar tapi nggak ada kunci, mau lewat jendela yang nggak ada jendela, ingin merusak terali itu, kurungan penjara itu, tapi nggak bisa keluar. Bila karena kita berpikir dengan kemampuan sendiri, wah pasti bisa, saya punya banyak akal cara untuk bisa keluar dari penjara ini. Ya, dengan cara berpikir itu, maka yang kita dapat adalah nihil gitu ya. Kita nggak bisa melakukannya. Oleh sebab itu yang menjadi ucapan syukur pada ayat 25, Paulus menyatakan syukur kepada Allah
oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita lanjut ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ia mengalami pergumulan, si Paulus ini mengalami pergumulan untuk melakukan apa yang baik, namun di sisi lain sadar betul bahwa dalam dirinya memikirkan apa yang jahat. Dengan kata lain, perikop ini rekan-rekan ingin mengupas pergumulan batin Paulus antara dosa dan mau melakukan hidup yang benar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang sekaliber Paulus bergumul berat dengan dosanya gitu loh. Seorang teolog bernama J.I. Packer menjelaskan seperti ini. Paulus bergumul dengan dosa bukan karena ia berdosa. Sekali lagi, Paulus bergumul dengan dosa bukan karena dia orang berdosa, melainkan karena ia sudah dikuduskan Allah, dosa membuat kita mati rasa akan melakukan yang benar. Jadi istilahnya begini, orang yang berbuat dosa berulang kali atau orang yang berbuat dosa itu orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah terpengaruh melakukan perbuatan dosa. Alasan Paulus ini bergumul sedemikian berat karena ia tidak terperangkap dan ia tidak tinggal dalam dosa. Jadi istilahnya kalau orang yang tinggal di dalam dosa, dia nggak akan bergumul itu untuk lepas dari dosa. Dengan kata lain, orang yang menikmati dosa tidak akan merasa bahwa dosa itu sebagai sesuatu yang digumulkan. Ya jelas, orang yang menikmati dosa, yang tinggal di dalam dosa, dia menikmati itu, maka nggak akan ada yang menggelisahkan dia gitu. Jadi dia nggak merasa itu sesuatu pergumulan. Orang aku menikmati kok. Nah, tetapi ketika Paulus kenapa dikatakan ia mengalami pergumulan untuk melakukan yang baik, bukan karena dia nggak bisa. Bukan itu. Tapi ketika Paulus mau mengumumkan ini, karena dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang sudah ditebus dengan yang darah mahal, dia adalah orang yang dikuduskan Allah, sehingga ketika dia dosa itu ada, dosa itu hadir, dosa itu mulai berbicara dalam hati dan kehidupannya dia merasa ini sesuatu gangguan gitu. Udah deh Paulus, gak usah aja lagi. Ngapain kamu mau melayani Tuhan? Mending kamu bunuh orang aja lagi kayak dulu. Mending kamu aniaya aja orang kayak dulu lagi. Ngapain kayak sekarang? Kamu di penjara, kamu ditolak, seharusnya kamu bisa menjarain orang loh. Nah, ketika mungkin perasaan-perasaan itu datang menghampiri dia lagi, ataupun untuk melakukan kelaliman, tetapi ketika dia orang yang sudah dia sudah mengalami yang namanya dibenarkan dan dikuduskan Allah, dia mulai rasa terganggu, gitu ya, karena dia tidak terperangkap ataupun tidak tinggal di dalam dosa itu, sehingga dia merasa tidak nyaman. Nah, kalau kita merasa nyaman saja di dalam dosa itu yang menjadi pertanyaan besar kan buat kita kan. Bukan pula karena dirinya tidak berpengharapan sehingga ingin menyerah ke dalam pencobaan-pencobaan yang dihadapinya. Karena Paulus menjalani hidup yang kudus, kepekaan terhadap roh Allah membuat dirinya bergairah untuk memuliakan Allah. Dia jangan mau sampai terjatuh dan terus dibawa, dijerat oleh dosa itu. Itulah sebabnya mengapa ia begitu sensitif saat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Paulus itu menyadari betul bahwa dia adalah manusia sempurna dan masih dapat jatuh dalam perilaku keberdosaan, gitu ya. Dalam pergumulannya, Paulus tidak berakhir dalam keputusasaan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya telah menjadi milik Kristus, maka terus mau menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dalam Efesus 4 ayat 22. Kita lanjut ke ayat 24 sampai 25 sebelum nanti kita tanya jawab.
Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku manusia celaka. Orang yang belum dilahirkan kembali, setelah kalah dalam pergumulan melawan dosa, akhirnya tertawan oleh dosa, Roma 7:23. Dosa akhirnya menang, dan orang itu terjual sebagai budak dosa, Roma 7:14. Keadaan yang menyedihkan, siapakah yang bisa melepaskannya? Sehingga dikatakan, aduh, aku adalah orang yang celaka. Hanya di dalam Kristus, saya dan saudara dikatakan bisa menang. Melawan cengkraman dosa. Apakah Anda juga sedang bergumul berat menghadapi dosa-dosa Anda? Jika Anda dalam Kristus, pergumulan terhadap dosa itu merupakan bukti Anda telah dikuduskan Allah sehingga Anda gelisah. Saya ulangi kalimat ini. Jika Anda dengan saya adalah orang yang di dalam Kristus, kemudian terjadi suatu pergumulan terhadap dosa, kita merasa sensitif, kita rasa dosa ini sudah sangat mengganggu kehidupan saya, dosa ini sudah tidak baik. Itu merupakan satu bukti, tanda bahwa Anda telah dikuduskan, sehingga Anda itu mengalami yang namanya rasanya gelisah itu ya. Gelisah terhadap apa? Gelisah terhadap dosa. Oh, jadi ada yang berpikir, oh tandanya berarti gelisah, contoh. Kalau saya gelisah terhadap dosa itu berarti saya mempunyai sensitif terhadap dosa itu, berarti saya merasakan bahwa Allah telah menguduskan saya dan saya merasa, wah ini sudah terlalu mengganggu dalam kehidupan saya. Sampai kadang-kadang ada tulisan begini, kalau anak muda itu kan gelisahnya karena jatuh cinta. Iya benar ya, anak muda itu gelisahnya karena jatuh cinta. Tapi kalau orang tua, gelisahnya karena jatuh tempo. Wah, itu kenapa enggak, saya enggak tahu. Ini hanya sekedar iklan saja. Jadi jika Anda berada di dalam Kristus, ketika dosa datang itu, sorry, nggak bisa nih. Saya adalah orang yang dikuduskan Allah. Cukup sampai stop sampai di depan pintu, putar balik. Gitu ya. Jadi sensitifnya itu main. Jadi ketika karena dia tahu, oh ya saya orang yang sudah dikuduskan Allah, saya orang yang sudah dibenarkan Allah, maka ya iblis ya putar balik gitu ya. Dosa itu putar balik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah dan jangan putus asa. Kristus ada bersama dengan Anda, biar kita tetap melihat kepada salibnya dan berharap kepadanya. Inilah yang menjadi harapan dan kesukaan besar untuk setiap kita yang hidup di dalam Dia. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang terus ada di pihak kita. Menolong kita dan memberikan harapan kepada setiap kita yang percaya menerimanya sebagai juru selamat secara pribadi. Karena penyelesaian dosa tidak hanya berhenti pada penyesalan terhadap dosa saja, tapi harus terus berlanjut berproses bersama dengan Tuhan. Ya, ini sebagai penutup. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke contoh Rona untuk kita boleh diskusi di dalam Roma pasal 7 ayat 14 sampai 25. Terima kasih. Silakan contoh. Ya, terima kasih contoh Indra sudah memaparkan begitu detail ya. Saya rasa kita juga boleh mengerti, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang belum paham atau mau menambahkan atau mau diskusi, mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di hati kita masing-masing, boleh disampaikan lewat chat atau lebih bagus juga ya, secara langsung buka mic-nya langsung bicara ya. Contoh Indra dari tadi pemaparannya saya melihat ya, saya mendengar itu seolah-olah ini saya teringat dengan bagaimana pemazmur Asaf yang bergumul dengan luar biasa ya. Kenapa dan mengapa seperti itu. Nah, waktu contoh memaparkan tadi Paulus dengan batinnya, dengan apa yang dialaminya, saya jadi ada pertanyaan nih. Apa sih yang sebenarnya menjadi sebab kegagalan Paulus untuk hidup kudus dan benar? Karena kan tadi antara hukum Taurat kah, kegelisahan kah, apa sih gitu? Terima kasih contoh. Iya. Gimana rekan-rekan? Tadi suara contoh Ronali agak sedikit terputus ya. Tapi mungkin yang saya dapat tadi, apa sih penyebabnya yang Paulus mau gambarkan tentang kegagalannya dia untuk hidup kudus?
Nah, seandainya pertanyaan itu ada di dalam hati Anda, ada di dalam pikiran Anda saat ini, kenapa ya? Kok susah banget ya saya hidup itu sesuai dengan kehendaknya Allah? Kenapa ya? Apa yang membuat saya sampai itu sulit sekali untuk melakukan kehendaknya? Saya susah sekali bagaimana untuk hidup benar di depannya dia. Apa ya kira-kira penyebabnya? Silakan. Kira-kira seperti itu ya contoh ya. Apa penyebabnya Iya, gitu? apa Silakan penyebabnya, rekan-rekan Paulus? yang mau. Ya, Seandainya teman-teman mungkin dikatakan ada penyebabnya. yang mau jawab. Kita ada beberapa ya malam hari ini. Silahkan Beberapa rekan-rekan keluarkan yang kasih. Bukan selalu benar dan salah ya contoh ya. ya, Nanti kita takutnya diskusi. contoh kasih nilai 5, nilai 6 gitu. Yuk, silakan. Apa yang menjadi seandainya pertanyaan itu dalam diri Anda? Mungkin Anda nggak bisa sebut dosanya atau apa kesalahannya, tapi mungkin Anda tahu penyebabnya. Atau sampai sekali ini Anda berpikir, sampai sekarang aja contoh saya nggak tahu penyebabnya kenapa saya nggak bisa hidup benar. Saya nggak tahu. Ya nanti kita sama-sama akan bahas pada malam hari ini. Kira-kira apa penyebab ketika Anda bilang, saya kok susah sekali ya mau hidup benar. Kira-kira itu apa itu penyebabnya? Ya, silakan. Ada? Yuk, mari teman-teman kita diskusi bersama. Biasa ini Pak Ahui ini. Boleh buka mic-nya Pak Ahui. Pak Ahui setia sekali. Silakan Pak Ahui. Ada pendapat kira-kira apa penyebab misalnya Pak Ahui merasakan saya kok susah sekali ya mau melayani Tuhan atau susah sekali mau hidup bersama dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kira-kira apa ya penyebabnya? Oh, penyebabnya mungkin ini contoh. Silakan Pak Ahui. Ada? Ya, saya coba ini ya. Ya. Memang ya kita akui bahwa kita kan manusia ya. Kita kedagingan kita itu penuh dengan hal-hal yang tidak baik ya. Nah jadi ya saya rasa wajar cuma kalau iman kita itu ada dan kita sudah menyadari bahwa kita ditebus oleh Tuhan. Ya ada pergumulan yang akan lebih kencang gitu loh. Maksudnya mau melakukan sesuatu. Namun yang susah itu saat ini kalau tadi kan ada tujuh hal ya yang ini yang pokok. Ya yang 7 hal yang ada tadi iri hati apa. Nah ya yang paling yang saya hadapi saat ini mungkin ya yang paling sering ya dan bisa saja tidak kita sadari adalah kayak kemalasan gitu loh, menunda-nunda sesuatu termasuk seperti itu. Itu yang sering gitu loh. Namun ya seperti yang dibilang ya kedagingan itu lebih condong untuk agak susah lah, maksudnya ada sesuatu ya ditunda-tunda, ya, itu termasuk kemalasan ya kalau menurut saya sih. Itu agak yang hal-hal yang sering kejadian gitu loh, yang susah dihindari gitu loh. Berarti penyebab kemalasannya karena sering ditunda-tunda ya Pak Hui ya? Iya, kalau menurut saya sih kalau menunda-nunda sesuatu itu termasuk kemalasan ya. Yang seharusnya, aduh ini enggak lah nanti aja lah saya kerjain, tapi ternyata itu sesuatu yang tidak baik gitu loh. Itu termasuk kemalasan. Tapi ya beberapa minggu ini kita pelajari yang di Roma ini ya, kitab Roma ini ada beberapa hal yang saya nangkap adalah di mana dengan adanya hukum Taurat itu, maka kesalahan dosa kita itu benar-benar itu nyata gitu loh. Ya. Jadi ya, jadi nyata. Kemudian hukum Taurat itu tidak bisa menjadi bukan berarti hukum Taurat ya kita menjalankan hukum Taurat itu kemudian kita bisa diselamatkan, tapi karena kasih Kristus dan pengorbanan Kristus ya kayu salib itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Nah, dan kemudian tadi ada disebutkan ya apa yang bahasa apa yang diperbuat itu bukan apa yang aku kehendaki.
bukan apa yang aku kehendaki, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yang baik aku perbuat. Jadi memang benar ya, kadang kita berbuat sesuatu itu ada pergumulan di dalam ya. Ini tidak benar. Jadi tapi kedagingan kita cenderung itu untuk kita berbuat yang jahat itu, menuruti yang jahat itu. Jadi menurut saya sih ya pergumulan yang ada di dalam itu sesuatu yang baik ya, bahwasanya kita masih sadar. Dan saya yakin sih kayak misalnya pertama kali melakukan sesuatu yang jahat itu kita gelisah, lebih kencang berdegup jantungnya. Misalnya dulu kita menyontek ya, pertama kali itu berdegupnya kencang jantungnya. Kalau lama-kelamaan ya rasanya kayak biasa ya, itu seperti contohnya seperti itu sih. Oh kan jadi lebih ahli nyonteknya ya. Ya, jadi kayak mati rasa gitu loh, maksudnya udah kebal gitu loh, menjadi sesuatu yang biasa. Ya itu aja dari saya. Ya, makasih Pak Ahoy. Mungkin satu lagi tadi ini dari laki-laki, mungkin ada yang perempuan ini, boleh silakan. Ada lagi yang ingin mau menanyakan kira-kira apa gitu lah penyebabnya gitu. Kalau sampai saat ini saya itu susah banget hidup benar di depan Allah. Apa ya penyebabnya? Saya mau setia berdoa deh. Tapi tarikan kasur dan selimut dan hawa yang dingin itu terlalu kuat loh. Jadi sampai kadang-kadang doa malam itu cuma bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan tahu apa yang aku mau, amin. Tidur, besok pagi baru bangun. Padat jelas ya. Gitu. Iya, jadi mungkin ini contoh-contoh kecil aja mungkin. Berdoanya Kira-kira malam, ada lagi? aminnya pagi, Pak. Doanya malam, aminnya pagi ya. Ya, kira-kira ada lagi mau nambahkan, silakan. Apa nih kira-kira penyebabnya nih? Ada? Atau mungkin sebelum yang lain jawab, itu kan tentang kita nih secara pribadi atau orang-orang yang kita lihat di sekitaran kita, di lingkungan kita. Yang tadi kan saya tanyakan contoh tentang Paulus sendiri dulu. Paulus sendiri. Kalau Paulus itu gimana contoh? Apa yang sebenarnya menjadi sebab kegagalan Paulus untuk hidup kudus dan benar? Sebelum nanti teman-teman mungkin memaparkan secara pribadi masing-masing. Oke. Kalau kita perhatikan kembali ke ayat 14 ya. Ayat 14 itu bunyi gini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi si akunya, maksudnya Paulus ketika, tetapi aku yang bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi ada satu penyebab ketika orang yang tidak tinggal di dalam Allah, orang yang masih tinggal di dalam dosa, maka akan dengan jelas dibilang salah satu penghambatnya dia, salah satu penyebab dia untuk tidak bisa hidup benar, ya tidak lain tidak bukan, yaitu dosa itu sendiri yang masih terus mau melekat dan terus itu tidak bisa dilepaskan. Makanya kalau di dalam Efesus kan dikatakan, kamu harus tanggalkan, kamu harus lepas. Nggak mungkin mau ikut Tuhan, tapi dosanya masih dipikul gitu. Oh, Tuhan Yesus mau ke sana. Indra, saya mau ke naik atas gunung. Oke Tuhan, saya ikut, tapi dosanya masih dipikul. Masih digendong terus, dosanya ikut ya. Terus Tuhan bilang, lepas dong dosanya. Jangan Tuhan, ini enak loh, tasnya ini enak, aku pakainya nyaman. Tuhan bilang tanggalkan, kalau kamu ikut tanggalkan. Oh nggak bisa Tuhan, aku merasa lebih nyaman sih ya. Oke lah, aku buang sedikit-sedikit deh, dibuang sedikit-sedikit. Nah mungkin salah satu penyebab yang kalau mau dipikir, kalau saat itu Paulus mengatakan ketika dia tidak hidup di dalam Allah, tidak di dalam Tuhan, maka dikatakan ya dosa itu akan terus menggerogoti dia, sampai terus menggerogoti relasi dia dengan Tuhan, sampai benar-benar orang ya bisa kita tarik juga ya. Mungkin saat ini adalah orang yang tidak mau berrelasi dengan Tuhan. Dia tanpa sadar sebenarnya sudah digerogoti oleh keinginan daging yang terus membawa dia, menyeret dia terus sampai bawa dia untuk tidak mau lagi punya relasi dengan Tuhan. Bahkan dia terlihatnya seperti biasa aja. Namun sebenarnya terus ada sesuatu yang semakin lama semakin hilang. Itu tadi relasi dia dengan Tuhan. Jadi mungkin kalau dikatakan apa sih penyebabnya si Paulus ini, dikatakan tadi ketika aku masih bersifat daging. Gitu. Itu contoh. Terima kasih. Oke, terima kasih contoh. Apakah ada teman-teman yang lainnya yang mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Ada?
Contoh. Mungkin melanjutkan. Ya, silakan. Ada nggak ya, kalau kan kita kan awalnya kan udah berdosa nih, maksudnya apakah ada pengaruhnya? Kan sejak manusia pertama berdosa kan kita udah melekat, itu dosanya udah melekat untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Misalnya apakah ada pengaruhnya nggak, maksudnya karena itu kita yang sekarang itu susah itu lepas dari dosa, dan kita itu yang sekarang itu suka, maksudnya dia cenderung berbuat dosa karena kan kita tahu manusia kan lebih suka, maksudnya bukan lebih suka, dia berbuat dosa lebih gampang daripada berbuat benar gitu. Jadi kira-kira apa tadi yang mau ditanyakan? Jadi manusia ini kan udah sering banget nih pengaruh ya. Ya, maksudnya apakah karena kayak Adam dan Hawa kan udah berbuat dosa, apakah ada pengaruhnya nggak ke kita yang sekarang ini? Oh, mungkin natur dosanya itu, John. Ya betul. Makanya kita yang sekarang ini sulit untuk hidup dalam kebenaran gitu, karena dosa yang lama kan melekat, susah. Yang kayak tadi Ko Ahui bilang kan, misalnya kita nyontek nih, pertama kali memang deg-degan, tapi seterusnya udah makin ahli, makin jago, udah nggak ada deg-degan lagi, udah kayak kebiasaan. Mati ya malah ya. Nah, udah malahan. Itulah tadi makanya ketika dikatakan oleh Paulus sebenarnya, ya tadi pertama dulu ada dua jadi pertanyaan. Jadi yang pertama, apakah pengaruhnya dari dosa Adam sampai ke kita itu ada kaitan terus. Makanya kalau orang bilang itu ada dosa keturunan ya. Ada naturnya kita itu kan dari Adam berdosa, wah kita itu natur sampai keturunan itu berdosa. Tapi kan ketika ada pengorbanan Kristus itu, ya natur itu sudah dikatakan kita bukan lagi milik dari keturunan dosa itu sendiri, tapi kita adalah keturunannya warga Allah. Jadi kita adalah miliknya Allah. Nah, tetapi ketika orang yang sudah jadi miliknya Allah, apakah dia itu kebal? Tadi saya katakan, apakah dia kebal akan dosa? Tadi pertama awalnya ketika melakukan dosa ini ya masih deg-degan. Tapi kok lama-lama ketika sudah terbiasa melakukan dosa, itu kita nggak punya sensitif lagi gitu untuk bahwa merasa dosa ini, kayaknya nggak ngaruh banget. Bahkan kalau kita lihat yang perjanjian lama itu serem banget. Begitu Adam melakukan kesalahan, langsung disambar. Langsung dihukum Tuhan. Itu langsung kelihatan. Ini kalau kita kelihatannya, kayaknya nggak ada apa-apa tuh. Ketika saya hari ini melakukan kesalahan, hari ini saya mencuri, hari ini saya berbohong, tuh nggak ada yang tahu ya. Kalau mencuri mungkin bisa ketahuan polisi ya. Mungkin yang sifatnya lebih kita simpan ke dalam pribadi kita sendiri, kayaknya nggak ada yang tahu deh. Bahkan orang tuaku aja nggak tahu, bahkan gereja aja nggak tahu, bahkan hamba Tuhan aja nggak tahu, bahkan istriku sendiri pun nggak tahu, bahkan suamiku pun sendiri nggak tahu, anakku pun nggak ada yang tahu. Ini cuma aku aja yang tahu nih sama Tuhan dan sama iblis gitu ya. Jadi ketika itu udah nggak ada rasa lagi sensitif, nah terus gimana caranya? Nah kan dikatakan tidak lain tidak bukan, Paulus bilang gini ketika tadi di ayat 24, aduh aku adalah manusia celaka nih, mampus nih, pasti aku akan binasa. Ya kan? Dia bilang, aku adalah manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya seperti kita tahu, pada dosa adalah maut. Jadi gimana ya? Aduh, celaka nih, aku binasa nih pasti. Nah kan di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib, membawa satu jembatan. Bagaimana kita manusia yang berdosa bisa diperdamaikan dengan Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus itu tadi. Jadi kalau dikatakan karena sensitif kita itu terhadap dosa itu mati, karena kita yang membiasakan itu terus hidup jadi miliknya dosa. Kita yang mau terus untuk hidup di dalam dosa itu. Namun ketika kita sadar betul kan bahwa ada kasih karunia Allah yang mau menyatakan bahwa kamu itu loh miliknya aku loh, bukan dosa. Tapi kenapa kamu terus memilih dosa? Karena tetap di situ ya. Kita lihat malah kitanya lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Gitu sih Jos, kira-kira gitu. Oke, mantap. Terima kasih ya. Oke, silakan Antorono. Terima kasih Jos sudah menjawab ya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin saya agak nyambung sedikit ke arah sana tuh. Memang juga yang kita bahas di dalam Roma 3 kemarin ya, yang beberapa bulan lalu ya, tentang bahwa manusia itu semua berdosa, tidak ada yang benar, satu orang pun tidak ya kan, tidak ada yang berakal budi. Nah, ini kan sering kali menjadi alasan kita nggak sih,
mungkin apakah mungkin ada kita yang sedang Zoom hari ini gitu ya. Saya juga beberapa kali mendengar dari teman-teman kalau bertanya, kenapa sih kamu lakukan itu? Kenapa? Itu kan salah, itu nggak boleh. Tapi seringkali alasannya, namanya juga manusia gitu. Saya kan masih manusia biasa. Mungkin juga ya, kalau ada lagu Rocker juga manusia gitu. Gimana sih tanggapan kita gitu? Kalau ada saat kita tegur atau orang lain yang saat membela dirinya sendiri gitu, namanya juga manusia biasa gitu. Gimana nih respon kita terhadap yang seperti itu? Ayo teman-teman, ada mungkin pengalaman dari teman-teman kita yang juga menjawab seperti itu atau belum pernah? Jadi istilahnya ketika dia sudah melakukan dosa, ya wajar lah, namanya juga manusia. Ya tadi lah, tipis-tipis kan nggak apa-apa. Toh nanti hari Minggu minta ampun. Iya. Senin suci lagi. Minggu suci, Senin kacau lagi. Daur ulang. Ayo, bagaimana ini? Kita ada beberapa nih malam hari ini. Ya, kita boleh buka ini mic-nya atau mungkin videonya sekaligus biar kita lihat wajahnya malam hari ini. Ada contoh Yohana nih. Yohana mungkin bisa memberikan tanggapan dengan satu statement kalimat, ya namanya juga manusia. Ya manusia bisa dong. Terbatas. Kira-kira gimana contoh Yohana menanggapi kasus begini? Ya, kalau dari saya, memang kalau mau pembelaan gampang ya, maksudnya membela diri terhadap hal yang kita lakukan. Kalau bagi biasanya saya akan mengingatkan kembalilah, maksudnya kembali lihat apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi back lagi untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu aja. Ya, jadi nggak perlu mendefense, karena kadang-kadang kita mendefense, kita membenarkan diri, kita ambil firman Tuhan atau ambil Tuhan itu kan tahulah keadaan kita terbatas, kita melakukan ini, Tuhan pasti mengerti lah. Ya, kita sebenarnya nggak boleh pakai cara itu, karena cara itu kan kita menutupi diri kita padahal kita sudah berdosa. Jadi kembali membawa mereka ingat kembali loh apa firman Tuhan katakan. Jadi lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Biasanya saya pakai cara begitu aja. Jadi yang nggak menjudge, oh kamu nggak boleh loh, kamu udah melakukan itu, ini dosa, ini apa. Tapi ingatkan mereka kembali akan kasih Tuhan, akan pengampunan Tuhan, akan apa yang Tuhan ingin dari kita lakukan. Biasanya saya approach pakai cara yang begini. Oke. Ya. Makasih Chandra. Oke. Ya kadang-kadang kita itu membenarkan sesuatu kesalahan dengan cara pandangnya kita gitu. Tapi ketika tetap dilihat dari kacamatanya Allah, ya tetap kamu salah. Nggak ada yang benar lagi. Oleh sebab itu ketika kamu benar-benar mau untuk hidup di dalam aku, tadi Yesus bilang ya kamu harus menanggapkan benar-benar. Jangan jadikan itu sebagai suatu tameng. Untuk kamu mengatakan ya nggak apa-apa, wah Allah maha pengasih kok, maha pengampun, gitu kan? Kita membenarkan, malah tadi betul Yohana bilang malah membenarkan malah pakai Alkitab lagi. Jadi seakan-akan pembenarannya itu semakin absah, semakin nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Keabsahannya nggak usah ditanya lagi deh, sudah benar itu. Kayak gitu ya. Jadi karena kita terus sudah memandang dosa tadi itu membenarkan pakai standarnya kita gitu. Itu sih contoh. Kalau mau dijawab ya karena kita sudah membenarkan suatu kesalahan itu pakai standarnya kita. Tapi ketika dilihat dari standarnya Allah malah lain. Ibaratnya kan kalau helm itu kan kalau nggak helm kan harus SNI ya. Standar Indonesia gitu ya. Kalau nggak SNI wah
jatuh ke aspal peot, nggak mantul-mantul kan kepala ini kalau jatuh ke aspal, berbahaya gitu. Tapi ketika udah ada standarnya, kita rasa, oh helm ini udah bagus kok, lihat keren, warnanya saya suka. Begitu lihat bersih, oh enggak, standarnya enggak standar SNI ini jatuh pasti pecah gitu ya. Ketika lihat dari standarnya Allah juga, kita merasa ya kita memang benar salah gitu, enggak ada yang benar lagi kalau pakai standar manusia. Itu sih contoh. Ya, terima kasih contoh Yohana juga contoh Indra ya, sangat berkati dengan jawabannya. Jadi tidak ada untuk membela diri sendiri, kembali melihat kasih daripada Kristus ya. Mungkin ada dari teman-teman lagi mau bertanya, boleh. Waktu kita masih banyak ini, setengah jam lagi. Ayo, yang nanti setelah udah selesai Zoom, aduh aku lupa tadi mau nanya yang ayat ini nih, apa nih artinya itu? Atau hanya sebutkan ayat ini apa sih artinya, contoh Indra gitu. Ayo, kita sama-sama belajar ya. Ada ini Nova. Ada lagi yang bertanya? Ada contoh Edwin. Mungkin sebelum itu ya contoh ya, saya juga ada lihat ini. Ini kan panjang sebenarnya pembahasan kita malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman juga bingung mau nanya yang mana, terlalu panjang. Atau memang sudah sangat mengerti yang contoh jelaskan ya. Sudah terlalu tapi jelas. Tapi saya ada melihat dari Roma 7 ayat 14 sampai ayat 25 ini. Tadi kan dari ayat 14 sampai ayat 23 seperti pergumulan yang besar untuk Paulus ya. Bagaimana pergumulan di dalam batin dia antara dosa-dosa yang itu tadi yang saya dengar ya. Tapi di dalam ayat 24-25 ini saya bacanya agak beda ya dari ayat-ayat yang di atasnya. Sebenarnya ada perubahan apa sih yang terjadi di dalam diri Paulus, atau apa sih yang dimaksud di dalam ayat 24 dan 25 ini kata? Jadi kalau ketika ngelihat ada kayak perubahan ya di ayat 24 sampai 25 dibanding ayat-ayat sebelumnya, mungkin bisa dikatakan ketika 24 ketika Paulus sadar betul bahwa ketika hidupnya ada di dalam kuasa dosa yang terus membawa dia untuk jauh semakin relasi dengan Allah, bahkan apa yang dia ingini dikehendaki yang baik malah jadinya bukan yang baik dilakukan, malah yang buruk gitu ya. Makanya di ayat 24 itu kayak terjadi suatu perubahan dari situasi di teks sebelumnya gitu ya. Ada perubahan ketika dia bilang, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada satu mau menggambarkan, ini udah mentok nih. Udah ujungnya udah pasti binasa ini, udah nggak ada jalan lagi nih. Udah pasti binasa nih. Mau teriak kemana lagi nih? Udah di depan jurang loh, ada di belakang udah ada musuh, nggak tahu lagi nih mau kayak gimana nih ceritanya. Udah pasti dilompat mati nih, binasa. Selesai. Tapi ada suatu perubahan ketika 24 dan 25. Ini kayak seperti pengharapan ya. Ada pengharapan ketika dikatakan, ya supaya kamu tahu sadar betul, ketika kamu tahu dan kamu sadar bahwa kamu adalah manusia berdosa, kamu membutuhkan anugerah Allah di situ. Dan ketika kamu sadar betul, kamu adalah orang yang akan binasa, maka hadirlah ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu ya. Jadi di situnya menjadi suatu pengharapan buat Paulus sendiri untuk melihat, puji Tuhan. Ketika aku sadar betul bahwa aku adalah manusia celaka, orang yang harusnya binasa, tapi oleh karena Allah, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, aku masih mempunyai beroleh jalan keselamatan di dalam Dia. Ya kira-kira begitu contoh. Jadi makanya terlihat agak perubahannya di ayat 24-25 itu jadi kayak memuncak gitu teksnya kan. Iya, Terima kasih. Saat contoh menjelaskan ini, saya contoh kan bilang ini suatu pengharapan. Saya saat lihat kembali,
pengharapan dan penghiburan di situ Paknya ya. Karena dari tadi Iya, kayak iya. sedih, bergumul, dikasih Iya. harapan, penghiburan untuk Paulus dan untuk kita juga ya. Iya. Jadi saya teringat dengan Galatia 2 ayat 20 ya, saya baca untuk kita semuanya. Ya, silakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saya diingatkan malam hari ini, oh ya karena memang Allah yang mengasihi aku ya. Paulus juga sangat menyadari hal itu. Iya, makanya dibuka ayat 25 itu kan dengan kata syukur. Wah, begitu istilahnya kayak orang dari padang gurun nih, udah kekeringan, haus, minta ampun. Tapi begitu ada segelas, ada sebotol aqua dingin, waduh kayaknya syukurnya minta ampun. Jadi mau menggambarkan bagaimana sesuatu yang, wah tertolong banget nih saya nih. Wah tertolong banget nih saya nih. Syukur gitu ya. Cuma ini mesti hati-hati sih cuman tahu. Mesti hati-hati dalam artian ketika kondisi ini dibalikkan dalam satu kondisi yang begini. Wah, tenang aja. Mau mentok kayak gimana pun, mau di depan ada jurang gimana pun, tetap ada Yesus. Mau lakukan dosa sejahat apapun. Ketika di akhir hidup kita katakan, Tuhan, aku percaya kamu. Selesai. Hari ini kamu sama-sama dengan aku di Firdaus. Kayak yang penjahat itu ya. Jadi kalau kondisi ini bisa ditafsirkan sampai sebegitu liar, dikatakan, oh nggak apa-apa deh, buat dosa aja dulu, nggak apa-apa, aman kali. Orang nanti juga ada pengampunan dari Tuhan. Oh dia tuh nanti pas di akhir-akhir nih, di ending-ending nih, sebelum kita tutup mata, tenang deh, pasti ada jalan keselamatan. Ketika kita cuma bilang kita mengaku dengan mulut kita, dipakai kebenaran Alkitab gitu ya. Ini mungkin hati-hati juga rekan-rekan. Kalau kita berpikir seliar ini, kita mengatakan kenapa tidak gitu loh. Kalau kita benar-benar adalah orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah orang yang benar-benar mencintai Dia. Kenapa sih mesti tunggu nanti baru mau berbuat yang benar di depan Dia? Kenapa nggak sekarang? Sebagai bukti nyata itu, ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Iya, kenapa mesti tunggu nanti gitu kan? Oh dipuji. Jadi kalau kita masih diberikan satu kesempatan sampai detik ini bernafas, gitu ya, masih boleh menikmati anugerah Tuhan ini, ya kenapa tidak gitu loh. Kita mau melakukannya dengan sekarang gitu. Nggak mesti tunggu nanti. Ya gitu sih. Oke, contoh. Terima kasih. Ya, kembali ya saya mengingat tadi yang waktu contoh ada share screen tadi yang ada 7 hal yang membuat kita gagal tadi ya. Ada kemarahan, kemalasan. Itu juga mungkin bisa malam hari ini menjadi kesaksian di antara kita. Ada nggak sih yang masih bergumul dengan 7 hal itu? Saya pribadi juga masih tetap bergumul ya. Tapi seperti tadi Paulus itu kan pada akhirnya bisa mengatakan ucapan syukur dan menemukan pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan itu. Saya pribadi kadang ada saatnya marah, seperti contoh juga bilang, barusan aja khotbah mengatakan mengampuni, mengasihi, tapi keluar dari gereja mungkin kita langsung diperhadapkan dengan masalah itu. Bagaimana kita menghidupi itu ya? Itu adalah hal yang susah mungkin. Bukan mungkin sih, memang susah bagi kita semuanya. Saya juga bergumul di dalam kemarahan, kemalasan kadang ada. Meskipun tidak selalu, tapi tetap masih dalam pergumulan itu. Mungkin teman-teman boleh cerita atau curhat nih. Bisa dibilang curhat ya. Bagi kita semua malam hari ini. Tentang mungkin kegagalan di antara, kita pilih deh dari 7 yang tadi ya. Ada iri hati, cemburu, kemalasan, kemarahan, apa tadi lagi? Itu. Ada birahi, nafsu, ada kemalasan, kemarahan, kerakusan, ketamakan, membanggakan diri, iri hati, cemburuan gitu ya, ada. Membanggakan diri, ya. Ketamakan, kerakusan. Ayo, mari kita diskusi sama-sama yuk. Ada? Indra dulu, apa yang Oke. Dari saya deh. Contoh nih. Dan
kita cerita nih ya, malam hari ini kita cerita. Jadi ada satu pengalaman menarik nih, rekan-rekan. Ini kejadiannya waktu saya praktek 1 tahun di Gaming Gloria. Itu waktu itu Gloria belum punya pastorinya seperti sekarang. Jadi saya kos di samping Gaming Gloria Medan itu ada pabrik beras, itu apa nama jalan itu ya, samping pabrik beras itu. Jadi saya kos di situ. Nah, waktu saya praktek dan saya ngekos di situ, tempat kedua saya selain Gaming Gloria Medan adalah Medan Mall. Medan Mall. Jadi ketika waktu di dalam kos-kosan, di kos-kosan saya itu saya berdoa gitu kan. Jadi biasalah bangun pagi, renungan, bicara. Tapi waktu itu saya ingat banget, saya renungan dari Galatia 1 ayat 10 ayat panggilan saya. Jadi bagaimana sekarang, adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya kau masih mencari kesukaan manusia, maka kamu bukanlah hamba Kristus. Jadi ketika di praktik di kosan itu saya lagi merenungkan Galatia 1 ayat 10. Kemudian saya keluar nih dari kos-kosan, saya jalan ke Medan Mall. Seperti biasa, nggak ada yang apa-apa. Kemudian setelah selesai saya belanja dari Medan Mall, saya keluar dari Medan Mall dan saya lagi tekan handphone saya persis di depan pintunya Medan Mall. Tapi agak geser ke kiri sedikit, itu ada tugunya itu, saya di situ lagi SMS dan chat teman saya. Ada sesuatu hal yang tidak dipikirkan. Ya memang saya renungannya beda, tapi Tuhan perhadapkannya dengan hal yang beda juga. Itu pernah kayak gitu. Jadi ketika saya lagi merenungkan Galatia 1:10 di kos-kosan, sampailah saya di Medan Mall, saya ketemu satu perempuan. Bukan ketemu sih, lebih tepatnya perempuan ini yang ajak saya ngobrol. Perempuan ini ajak saya ngobrol. Pakaiannya tidak mencurigakan. Pakaiannya ya layak wanita biasa begitu. Perempuan. Yang terkejutnya saya ketika komunikasi ini jadinya begini. Sendirian ya Bang? Iya, saya sendirian. Main handphone ya. Kalau lagi sendiri, mau nggak saya temenin? Temenin. Saya bukan anak usia 5 tahun lagi yang ditemenin. Oh, temenin main. Oh, jalan-jalan berarti enggak. Jadi kalimat kata ditemenin itu sudah saya asumsikan negatif gitu ya. Tapi nggak mungkin saya seuzon itu kan. Mungkin temenin lain, mungkin mau minum atau segala macam. Rupanya tidak benar. Asumsi saya itu menjadi suatu kebenaran. Dia tanya saya kos di mana. Akhirnya saya bilang, saya kosnya di sini. Oh, dekat kosnya dari sini. Kalau begitu boleh nggak saya main-main ke kosannya? Mana tahu. Ini dia kalimatnya. Wah, pening saya. Mana tahu ada yang capek, mau diurut dan lain-lain. Wah, ini lain udah kan ceritanya ini. Jadi ada hawa nafsu, ada birahi yang tadi saya katakan kelas tadi. Ada dari dosa pokok manusia. Itu kan mulai dikerok ya, mulai digoda, mulai dirayu itu. Yang dari hal itu, ada sesuatu hal yang menarik diri untuk melihat si wanita ini gitu ya. Coba Ndra, kamu lihat. Menarik loh, bagus loh ini bodinya. Cantik sih nggak terlalu. Ya lumayan lah ya. Udah kenapa nggak ada yang di kos, nggak ada yang tahu. Udah dari Gaming Glory nggak ada yang tahu. Tapi ketika saya merenungkan, saya bilang, loh saya kan merenungkannya dari Galatia 1 ayat 10. Oh iya, aku lagi nggak mau menyenangkan manusia. Aku lagi mau menyenangkan Tuhan. Jadi saya bilang ke perempuan itu begini. Oh mohon maaf Kak. Saya pendeta. Karena kalau ngomongnya mahasiswa praktek kan dia ngerti. Praktek dari mana lagi nih kan. Jadi saya bilang saya pendeta muda. Saya bilang ini pendeta muda kan kalau di karismatik ada pendeta muda gitu kan. Ada PDM gitu ya. Saya pendeta muda. Oh pendeta ya. Pendetanya di gereja ini? Iya betul. Saya pendeta di gereja metodis ini. Oh mohon maaf kalau begitu. Saya salah orang. Komunikasi itu putus di situ. Dan akhirnya satu kesaksian saya ketika saya pulang praktek. Itulah saya ceritakan ke teman-teman. Dan juga saya ceritakan beberapa di orang Gloria. Itu menjadi satu tantangan gitu ya. Ketika mungkin ya dosa yang itu yang kita rasa itu nyaman, yang kita rasa enak, itu yang mau terus dirayu, yang mau terus digoda, itu contoh. Itu pengalaman unik saya ketika di Medan. Kembali diingatkan, jadi kalau bagaimana sekarang kamu mau menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hatinya Allah? Sekiranya kamu masih mau menyenangkan hati manusia, maka kamu bukanlah hamba Kristus. Itu panggilan saya di Galatia 1
ayat 10. Makanya di Instagram saya terus taruh firman Tuhan itu di Instagram saya gitu. Ya, terima kasih contoh. Itu cerita unik saya malam hari ini. Terima kasih contoh sudah berbagi. Ya, itu juga memberkati kita ya. Artinya contoh menang juga dalam godaan itu. Karena kalau mau diikuti nggak ada yang tahu itu. Kenapa contoh? Karena kalau mau diikutin kan nggak ada yang tahu, Gloria nggak ada yang tahu kan. Kos-kosannya lebih tertutup begitu. Tapi Tuhan berkehendak lainnya. Setelah Roh Kudus kalau sudah ada di hati kita mengingatkan kita ya mana yang harus pilih. Ada dari teman-teman yang mau cerita, mau berbagi pengalaman, kesaksian yang pernah dialami. Ayo, mari sama-sama kita berbagi. Kesaksian teman-teman akan menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Sudah berjuang, kemudian menang. Wah, itu boleh diceritain. Silakan. Ada dari rekan-rekan? Contoh? Ya, silakan. Ya, kok aku ya? Ini nggak ada yang mau sharing, saya sharing ya. Silakan. Ini tahun 99. Tahun 99. Ini tentang ini ya, ketamakan ya. Kalau saya bilang ketamakan. Ya. Saya ada pengalaman begini. Dulu kan ada namanya BMA ya. Saya rasa teman-teman semua tahu ya, ada namanya BMA ya, yang menggandakan uang, masuk berapa paket, kemudian dapat income yang sangat tinggi. Mungkin sebagian tahu ya, namanya BMA, ada namanya apalah, bermacam-macam yang kita beli berapa paket, taruh uang 10 juta, mungkin setiap minggu dapat 1 juta atau 500.000. Nah, itu zaman-zaman saya pada saat saya bekerja. Ceritanya begini, pada saat tahun 99, saya kebetulan kerja di bank. Kemudian banknya tutup. Nah, jadi memang selama ini saya tidak mau bermain money game seperti itu. Karena dari hitungannya itu tidak mungkin. Dan suatu saat dia pasti, uang kita pasti dimakannya gitu loh. Tapi ini permainan yang sangat luar biasa. Dia memakai, kita punya ketamakan ya. Siapa yang nggak mau taruh uang 10 juta, kemudian setiap minggu kita dapat misalnya 1 juta atau 500.000 gitu loh. Nah pada saat itu hampir ya, kalau seingat saya hampir satu kantor yang ada di dalam tempat saya bekerja itu, hampir satu kantor itu semuanya main gitu loh. Nah ketika bank saya, waktu tempat kerja saya itu tutup, nah, saya mendapat namanya pesangon lah ya, ganti rugi lah untuk dirumahkan. Nah saya masih ingat waktu itu ada salah satu teman dekat saya yang datang. Dia ngomong ke saya, kalau orang yang nggak main BMA itu ada 2 kemungkinan. Satu gila, atau satu orang ini sangat bodoh sekali gitu loh. Nah dia berkata kepada saya, karena dia tahu saya tidak bermain ya. Dan saya punya alasan bahwasanya itu sesuatu yang tidak bagus gitu loh. Itu dia memakai ketamakan kita, dan kita tahu itu pasti uang kita akan lenyap suatu saat. Cuma kita tidak tahu saatnya kapan. Nah dia bilang kepada saya, pinjamkan uang kamu kepada saya. Waktu itu saya dapat pesangon 8 juta. Nah, dia bilang begini, kamu tidak main, kamu pinjamkan uang itu deh ke saya, nanti saya yang bayarin gitu loh, saya kasih bunga begini-begini. Berapa ratus ribu lah waktu itu. Nah, namun saat itu saya juga sempat bergumul ya, apakah saya pinjamkan ya, kalau saya tidak main, beda loh, saya pinjamkan kepada teman saya, dengan saya ikut bermain gitu loh. Tapi setelah dipikir-pikir, ya uang saya kan saya pinjamkan ke dia, dia pakai juga untuk bermain yang namanya BMA itu. Akhirnya saya bergumul dan saya juga sempat, ya saya orang Kristen dan iman saya tidak membenarkan saya mendapatkan sesuatu penghasilan yang tidak layak. Ya, jadi saya akhirnya sorry deh, saya bilang enggak, saya tidak memerlukan lah penghasilan lebih yang saya rasa tidak layak untuk saya terima sebagai seorang Kristen.
Akhirnya teman saya juga ngomong, ya kayak lu kayaknya gila gitu loh. Nggak mau penghasilan yang sudah di depan mata yang begitu besar. Ya oke, terserah dia. Nah, saya masih ingat waktu itu, akhirnya uang itu saya belikan sepeda motor pada saat itu. Nah, beberapa lama, BMA tutup. Di satu sisi saya senang, wah, gua terlepas dari masalah ini loh. Maksudnya kalau kemarin saya pinjamkan uang itu kepada teman saya, nah sekarang saya mungkin bisa bertengkar dengan teman saya, dia pasti nggak punya uang untuk mengembalikan uang itu kepada saya gitu loh. Nah, jadi itu salah satu kemenangan ya saya rasa karena iman kita, dan ini makanya sampai saat ini, waktu itu uang itu saya belikan sepeda motor, kayak Honda yang Prima yang dulu punya. Jadi itu saat ini masih saya pakai sepeda motor udah hampir 20 berapa tahun 99. 21 tahun udah umurnya. Jadi itu saya nggak jual sepeda motor itu menjadi kenang-kenangan saya bahwasanya berjudi atau hal-hal kayak ketamakan kita itu seharusnya kita menang ya, dan kita sebagai Kristen itulah yang harus kita lakukan, jangan tamak gitu loh. Dapatlah penghasilan dari yang layak dan yang benar-benar diberikan oleh Kristus dengan keringat dan darah kita lah, kita untuk bekerja. Nah, itu dari saya. Oke, makasih Ko. Ini menarik ya Contoh Rona ya, maksudnya cerita dari Ko ini kadang-kadang kita itu nggak berani ngomong tidak karena takut ditolak oleh komunitas, takut tidak diterima pada satu komunitas, takut bilang enggak, takut nanti dibilang, ketika aku bilang enggak, nanti aku dibilang gila. Ketika aku bilang iya, aku kawan dia. Tapi ketika ada sesuatu hal yang menjadi hal yang prinsip, kemudian Ko pegang sampai saat ini bahwa dia sebagai seorang Kristen, bahwa mendapatkan rezeki itu pasti itu dari Tuhan yang atur ya. Jadi untuk mendapatkan yang sekarang punya syukuri, tidak mau mencari yang dalam artian mau melipat gandakan berkat itu dengan cara yang tidak halal begitu ya. Kesannya kan seperti berjudi begitu. Nah, terima kasih ya Ko Ahoy buat kesaksiannya, juga boleh menolong dan menguatkan kita gitu ya. Ketika saya menjadi seorang Kristen, saya harus berani berkata tidak gitu pada ketidakbenaran. Ya, kira-kira begitu. Makasih Ko. Ya, saya juga sih dalam hal ini yang diceritakan Singko Ahwi, aku dapat melihat itu jadi kayak 2 kali godaan nggak sih? Karena pertama dari komunitas tadi yang menggandakan itu, yang kedua setelah dia menolaknya, kan ada teman tuh yang mencoba, aku pinjam, kamu kan nggak main gitu ya. Kadang kita juga sulit untuk berkata tidak, apalagi kalau teman kita hanya pinjam. Kamu kan nggak main, aku aja yang mainkan gitu, atau aku yang pakai duit kamu gitu. Itu juga kadang jadi pergumulan ya? sih bagi. Nggak enak kan? Ya, kadang nggak enak. Diajak nggak mau, dipinjam pun nggak mau. Kadang kan, waduh, lu nggak teman nih gitu. Iya betul. Ya, mungkin ini terakhir nih contoh. Ya. Dari setiap tadi yang kita baca dari firman Tuhan ya, kita kembali ke teksnya. Dari pergumulan Paulus yang kita baca, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari mengenai karya Allah di dalam Yesus Kristus? Bagaimana kita melihat karya Allah di dalam setiap pergumulan-pergumulan Paulus tadi? Jadi dari sepanjang pergumulannya Paulus tadi, bagaimana apa yang dia kehendaki, malah yang dilakukan jahat, apa yang dipikirkan mau baik, malah jadinya jadi jahat. Kayaknya dari tadi itu kan di pasal 7 ayat 14 itu sampai 20 berapa tuh? 24 itu 23 mau menggambarkan ya. Nah, terus kita melihat di mana ya letak karya Allah di situ ya, kalau mau dilihat. Seperti itu ya maksudnya, contohnya tadi ya. Jadi iya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau melihat dalam teks ini, kembali ke teks ini, di mana letak karyanya Allah di dalam teks ini, jelas ya, itu di ayat 25. Itu sudah menjadi suatu ayat kunci ketika menjadi syukurnya Paulus ketika melihat bahwa hanya Allah sajalah, bukan karena
ketekunanku dalam melakukan hukum Taurat, bukan hanya karena kesalehanku, bagaimana aku hidup, bagaimana aku boleh berjuang untuk melakukan hal yang baik, untuk aku mendapatkan sesuatu kekekalan. Tapi ketika mau dilihat lagi, ketika Paulus, kamu memiliki aku dalam kamu dan kamu di dalam aku, menjadi sesuatu gambaran yang jelas bahwa kehidupan seorang Kristen saat ini pun sama seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat ketika benar-benar kita sudah memiliki Kristus, untuk apa lagi 7 dosa pokok tadi terus masih melekat dalam diri kita. Ya, karena kita tahu sebenarnya suatu pengerjaan pemulihan itu, keselamatan itu hanya cuma bisa dikerjakan oleh Kristus. Nggak ada yang lain. Jadi kalau hari ini Anda masih merasa, saya bisa kok, saya adalah seorang hamba Tuhan, status saya sebagai orang hamba Tuhan, saya yang sudah baptis ribuan orang, saya sudah baptis ratusan orang, saya sudah membawa banyak jiwa untuk memenangkan demi kemuliaan Allah, saya sudah rajin banget melayani, saya sudah melayani di gereja, saya sudah menjadi seorang pengurus, saya menjadi seorang majelis. Ini saya rasa sudah cukup. Dan kita mengatakan, oh ya, pastilah saya mendapatkan suatu tempat. Tapi kalau kita tidak benar-benar ada di dalam Dia dan benar-benar ada dalam suatu persekutuan dengan Dia, ya tadi dikatakan, ya kita tuh akan masih terus mengalami yang hidup di bawah kuasa dosa atau hidup di dalam kuasa daging tadi. Jadi kadang-kadang kan bermainnya di situ. Iblis kan hajar kita semua terus di keinginannya. Tapi Allah berbicara sama kita tuh kan lewat roh Allah dalam diri kita, dia berbicara di situ. Tapi keinginan kita, bagaimana iblis berbicara di dalam keinginan daging kita, itu yang terus mau pengen hancurin gitu ya, relasi tadi dengan Tuhan. Mungkin itu sih contoh. Ya kira itu. Oke, terima kasih contoh. Karena waktu kita juga tinggal 1 menit lagi ya. Sesi ini saya akan tutup dengan beberapa kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini. Ya, menjadi kesimpulan dalam pembahasan PA kita malam hari ini dari Roma 7 ayat 14 sampai ayat 25. Yang pertama adalah kemungkinan untuk melakukan dosa juga ada di dalam diri orang-orang percaya kalau mereka tidak benar mati dalam dosa dan hidup bagi kasih karunia Kristus. Yang kedua, kita semua adalah tawanan dari keinginan kita sendiri. Belenggu dosa itu hanya diselesaikan dengan karya Allah sendiri. Kemudian, dosa membuat kita mati rasa akan melakukan yang benar. Orang yang tinggal dalam dosa tidak akan bergumul untuk lepas dari dosa. Dengan kata lain, orang yang menikmati dosa tidak akan merasa dosa sebagai sesuatu yang digumulkan. Jika kita dalam Kristus, pergumulan terhadap dosa itu merupakan bukti kita telah dikuduskan Allah sehingga kita gelisah. Jadi kita tidak senang lagi melakukan dosa itu ya. Kemudian penyelesaian dosa tidak hanya berhenti pada penyesalan terhadap dosa. Selanjutnya, tidak ada pembelaan diri yang ada hanyalah atas kasih karunia Allah. Kemudian yang terakhir, kehidupan kita hanyalah dari pemulihan yang Allah kerjakan dari Yesus Kristus kepada kita. Dan saya akan memberikan ayat terakhir bagi kita sebelum kita berdoa ya. Dari Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan, bahkan materi-materi yang kita pelajari malam hari ini. Terima kasih untuk contoh Indra, penyajiannya yang luar biasa. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berbagi, diskusi, sharing, dan juga yang bertanya. Tuhan juga yang memberkati kita semua yang sudah mendengarkan, dan kita tetap setia. Dan Kamis depan tidak ada ya contoh ya, PA karena mau Imlek. Iya, ya 2 minggu lagi lah baru ada PA. Kami berharap kita tetap setia di dalam pembelajaran kita supaya tetap semakin dalam mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Ya,
Sekian untuk malam hari ini. Untuk menutup kita dalam acara ini, saya minta inilah contoh Yohana, pimpin kita dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh belajar dari tokoh Paulus, walaupun dia seorang yang sungguh-sungguh Tuhan luar biasa, namun dia tetap hal-hal kedagingan dalam dirinya. Dan satu-satunya jalan baginya dan bagi kami semua adalah tetap fokus kepada Tuhan dan tetap fokus pada kasih karunia Tuhan. Tuhan, apa yang sudah kami pelajari, kiranya Tuhan bantu kami melalui arah Roh Kudus memampukan kami dalam hidup kami. Kami hidup menanggalkan diri terhadap kedagingan dan kami hanya fokus bersandar pada Engkau, kepada kasih karunia pemulihan dari Allah. Kiranya setiap hal yang akan kami pikirkan, rencanakan, kami putuskan, ataupun dalam perkataan kami, dalam sikap kami sungguh-sungguh Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan akan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang boleh menunjukkan kasih Allah. Terima kasih untuk malam ini, untuk Lona Cuantau yang sudah menjadi penyaji, dan maupun juga untuk Indra Cuantau yang sudah memberkati kami. Dan terima kasih untuk teman-teman yang malam ini sudah ikut. Biarlah Tuhan juga menyertai kami. Apa yang sudah kami pelajari kiranya tidak memenuhi kepala kami, tapi kami boleh menjadi pelaku. Kembalikan pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.